Salam, jangan lupa subscribe dan komen, share video berikut ini. Saya akan menanggapi lagi Zuma ini biar dia kemarin ini mewek dan sumpah-sumpahan dengan Tuan Logika. Nah, apa kata Zuma kali ini? Tuhannya umat Islam dimanapun di belahan bumi ini namanya Allah. Sedangkan Tuhan Anda bernama Theos. Ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau Melayu, maka yang menjadi terjemahan dari kata Theos itu adalah dewa. Kenapa harus ke Allah? Satu, kalau Anda mengatakan itu bahasa Indonesia, coba Anda lihat di Bali, Tuhan Anda yang bernama Theos ketika masuk di Bali, itu diterjemahkan dengan apa? Sang Hyang Widi. Zuma bukan begitu maksudnya, tetapi kata Allah itu sendiri jauh sebelum Muhammad datang sudah digunakan oleh orang Kristen di dalam Alkitab, yaitu Kitabul Muqaddas. Saya sudah memberikan contoh beberapa video saya kaitan dengan mengatakan bahwa Theos itu dewa. Ya terserah juga. Kalau Anda membuka sejarah ataupun penulisan atau terjemahan di zaman-zaman yang dulu bahwa Allah itu juga dewa. Allah itu dewa dari kata rumpun ilahun, yaitu dewa itu sendiri. Nah, adapun bahasa Indonesia modern lalu mengatakannya Allah, dan sekarang Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata Allah itu sebagai pengganti Yahweh, juga sah-sah saja, dan Anda tidak berhak untuk membuat aturan, dan Anda tidak bisa mengatur. Penerjemah Alkitab itu sudah luar biasa. Nah, kamu siapa kamu? Kamu itu siapa, Zuma? Pandai tidak, satpam iya. Jadi begitu, Zuma. Sudah kamu hadapi saja apa yang ditawarkan oleh Tuan Logika agar Anda menerima tantangan Tuan Logika di dalam bermubahalah, bersumpah-sumpahan kemarin sampai kamu itu menangis. Dan saya lihat itu di mulut kamu itu celana dalam perempuan kayaknya yang kamu tutup dan pergi kemana-mana itu. Kenapa? Karena mulutmu memang rusak cara berkatamu dan bertutur kata itu sendiri. Kamu tidak menunjukkan seorang pendakwah yang benar. Jadi begitu, Zuma. Dan kata Allah sendiri kan saya sudah berkali-kali saya buat saya buat penjelasan siapa Allah itu. Sedangkan kalau kita bahwa di dalam Kristen itu sendiri hanya Allah Mekah atau Allah yang disembah oleh Bani Mekah itu. Misalnya innama umirtu an a'buda robba hadhil baldatil ladzi harramaha walahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku Muhammad diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat ke-27 ayat 91. Jelas sekali itu Allah hanya untuk negeri Mekah, bukan untuk Indonesia. Yang disebut untuk diperintahkan menyembah itu Allah negeri Mekah, bukan Allah Jakarta. Yang kedua, Allah adalah suka ngerampok. Surat ke-8 ayat 41, 1/5 harta rampasan perang untuk Allah katanya. Jadi dia
senang sekali untuk mendapatkan harta-harta semacam itu, dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah dan Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang miskin, ibnu sabil. Demikian juga jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yauma taqal jam'an, hari bertemunya dua pasukan, yaitu pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan pasukan yang dipimpin oleh Muhammad. Banyak sekali Allah juga menjanjikan Muhammad rampasan perang yang berlimpah-limpah, gitu kan. Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu, dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Nah, ini pengertiannya. Sekarang Habib Rizik, kemudian Zuma dengan model Habib Rizik sudah hancur nih, tinggal Zuma di dalam memprovokasi bahwa nanti sang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu kuat sehingga orang-orang Islam bisa melakukan kerusuhan ulang seperti 98, yaitu mengambil harta orang-orang minoritas, toko-toko dirampok, dan mal-mal mereka ambil ataupun mereka bakar. Ini sangat berbahaya. Dengan otak Zuma, dengan menegaskan Allah ini sangat mengerikan. Apalagi sekarang kan saya nggak tahu setelah saya ada di luar negeri ini, apakah ormas-ormas seperti FPI, FBR itu masih mengambil kutipan nggak dari gereja-gereja, baik yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang, di Bogor dan sebagainya itu. Apakah dia masih mengambil uang rampasan seperti itu? Masihkah? Nah, ini mengerikan sekali kalau terus terjadi. Inilah tujuan dari Zuma itu, untuk memisahkan kata Allah dari Alkitab ini. Nah, kalau bagi kami ya mau ambil-ambil saja, tetapi jangan memprovokasi atau datang ke pengadilan internasional atau pengadilan apa namanya, konstitusi. Nah, silakan laporkan. Quran surat ke-74 ayat 31, Allah membiarkan orang lain tersesat sampai mengalir ke laut. Nah, ini juga Allah yang luar biasa yang kamu sembah itu, sehingga Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus ya berbeda jauh dengan Allah yang kalian sembah itu, Rejik. Dan kami jadikan penjaga neraka itu hanyalah dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, dan agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini? Sebagai suatu perumpamaan, demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali dia sendiri. Dan sakar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Apa yang dikatakan oleh Alkitab dengan apa yang dikatakan Al-Quran tentang Allah itu jauh langit dan bumi. Bahkan saudara-saudara di dalam Roma 10 ayat 3 dan 4 bahwa mereka giat untuk Allah 5 kali sehari.
mereka tujukan untuk Allah, teriak pakai toa juga, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka memaksakan pengertian mereka bahwa Allah mereka lah yang hebat. Jadi mereka terjemahkan sendiri seperti nanti apa yang dikehendaki oleh Zuma. Dan pertentangan-pertentangan ini mau dia lakukan agar tidak ada lain kecuali ngerampok. Licik sekali kamu Zuma, ya, dan sudah berulang kali kamu berkata-kata seperti itu. Terima kasih. Jangan lupa komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.